Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sama Mas Anon di sini. Langsung dari Balik Kemudi W175. Ya, ini hari Sabtu tanggal berapa ya? Ya, ini hari Sabtu tanggal 20 September 2025. Pada video kali ini mungkin Mas Anon cuman mau sharing atau cerita sedikit terkait dengan beberapa masalah yang viral belakangan ini. Salah satunya jalan yang sekarang kita sedang lewati ini, TB Simatupang. Ini kalau hari-hari kerja teman-teman, ramenya bukan main, macet. Bahkan teman-teman Mas Anon tuh ada yang bilang dia pulang jam 5, nyampe Depok itu jam 8. Gila. Karena ada beberapa titik yang masih pembangunan ya teman-teman, atau masih dalam perbaikan. Oh ya, sebelum mulai kita Mas Anon doakan semoga kalian sehat selalu, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya, dan semoga apa yang kalian harapkan akan dapat segera tercapai. Dan juga yang paling penting teman-teman, semoga kalian dan keluarga sehat selalu, dilindungi dari segala mara bahaya, selalu diberi kelancaran rezekinya. Oke teman-teman, kita cek beberapa titik atau update terkait dengan jalan TB Simatupang ini kan. Setahu Mas Anon sih yang paling parah tuh di sebelah kanan ya, di arah kita, dari arah Depok menuju ke Lebak Bulus itu. Nah, itu macet di daerah situ sih. Apa ada perbaikan yang di situ sih, cuman nggak tahu ya kalau di daerah sini ya. Kalau di daerah sini tuh kayaknya di daerah Antasari deh teman-teman, yang kalau mau ke kiri itu Antasari, kita lewat flyover. Nah di situ biasanya udah macet tuh, tumben-tumbenan tuh biasanya. Sebelum adanya perbaikan kan di jalan flyover itu kayaknya aman-aman aja. Maksudnya mungkin baru terjadi kepadatan tuh menjelang lampu merah situ ya. Cuman ini setelah Cilandak Town Square depan nih, maju sedikit itu, nah itu udah macet tuh Sabtu beberapa minggu yang lalu. Nah, cuman ini tanggal 20, kita coba cek update-nya. Ada Dainis teman-teman, riding gear. Oh iya teman-teman, ada juga isu yang belakangan ini lagi ramai juga terkait dengan suplai BBM dari SPBU swasta, yang katanya dibatasi ya, setahun cuman boleh mengirimkan satu kali gitu stoknya mereka. Kalau habis harus beli ke Pertamina. Ini agak gimana ya, agak sedikit kotor mainan Pertamina nih. Bahkan Pertamina pun kalau menurut Mas Anon di beberapa daerah tuh masih banyak yang kurang. Masih ada yang kayak gini teman-teman. Oh ini ada perbaikan nih masih nih. Nah ini salah satu titik kemacetan nih kayaknya waktu pulang kerja nih. Lokasinya di sebelum Citos, di
sebelah Brasco nih ada titik perbaikan jalan ya teman-teman. Setelah lampu merah Fatmawati itu teman-teman, perempatan Fatmawati. Oh ya, di video kali ini juga Mas Anon ingin isi bensin, mencoba isi bensin dan menanyakan kepada karyawan di SPBU swasta ya. Kita dalam perjalanan Mas Anon menuju Depok ini kurang lebih sepertinya akan ada 2 pom bensin swasta, yang satu BP dan yang satu Shell. Kita cek satu-satu ya. Wih, Tiger nih. Keren ya Tiger ya. Velgnya chrome. Wih, Mio nih teman-teman. Dulu Mas Anon pernah punya Mio ya, cuman dijual. Jadi pengen main Mio lagi. Suka gitu loh, apa ngemodif Mio tuh kayak asik aja gitu, keren. Lucu ya, sampai apa spionnya tuh ikutin warna bodinya. Oh, ini perbaikan juga nih teman-teman. Wah kan, udah kelihatan nih macetnya nih. Sebenarnya tuh ini macet lampu merah ya teman-teman. Tapi hari Sabtu tuh biasanya nggak start macetnya, nggak dari sini deh kayaknya. Biasanya selama ini Mas Anon ke arah Depok atau ke arah Bogor itu nggak terlalu dari macetnya tuh nggak dari sini kan. Biasanya tuh dekat-dekat keluar tol itu, nah macet lampu merahnya tuh di situ biasanya. Tapi nggak tahu nih kenapa nih. Coba kita seset dulu, kita sikat tipis. Kita sikat tipis. Macet ya. Oh, ada apa tuh? Ada truk. Ini karena truk ini kah? Oh, penebangan pohon teman-teman. Tapi kenapa ditebangin ya? Menurut Mas Anon malah panas jadinya. Harusnya sih nggak usah ditebang ya. Cuman mungkin karena emang faktor umur atau nantinya takut membahayakan pengguna jalan sih nggak apa-apa ya. Nah, dari sebelah sana tuh teman-teman, Cibis Park itu kalau dari arah Depok ke arah Lebak Bulus, nah itu mulai macet tuh. Oh, ini Mio tadi nih. Keren ya, clean look gitu dia, apa sebutannya, proper look. Oh, ini pembangunan juga nih. Keren juga ya, beberapa part di chrome. Apa tuh? Honda yang baru itu kah? Coba kita lihat. Kayaknya Honda yang 500cc itu ya teman-teman ya. Sejauh ini dari Lebak Bulus untuk titik perbaikan jalan sih ini ada lagi nih yang paling menonjol di setelah ini ya, lampu merah Fatmawati itu ada perbaikan. Terus di dekat-dekat Citos itu teman-teman, cuman sampai sini belum ada lagi sih. Tadi ada perbaikan di sebelum lampu merah ini tuh, lebih ke ini ya, mungkin trotoar ya, jadi nggak terlalu mengganggu jalan sih harusnya. Cuman yang di dekat Cibis Park itu, nah itu benar-benar mengganggu sih teman-teman. Dimana yang jalannya awalnya dari
lampu merah KKO itu, maju dikit kan itu agak luas tuh jalannya. Nah, tiba-tiba menyempit di setelah Cibis Park, dimana jalan yang harusnya 2 lajur menjadi 1 lajur. Nah itu benar-benar bottleneck ya sebutannya, benar-benar penyempitan. Nah situlah titik macet yang paling luar biasa. Bahkan malam pun masih macet tuh teman-teman. Setelah lampu merah Ragunan teman-teman, sampai dengan Pasar Minggu, kantor pajak, belum ada perbaikan jalan. Oh itu Royal Enfield teman-teman. Ya, setelah dari lampu merah Ragunan sampai dengan arah Pasar Minggu nih, atau depan nih flyover, belum ada lagi sih titik-titik perbaikan jalan. Ya, sepertinya yang lebih parah itu yang dari arah Depok atau Lenteng Agung menuju Lebak Bulus, terutama yang di depan Cibis Park itu yang lebih parah sih. Oke teman-teman, di depan nanti ada ini ya, ada pom bensin swasta. Kita coba cek apakah buka atau tutup. Dan kalau Shell itu dia, yang Mas Anon lihat di TikTok ya, pegawainya jualan kopi teman-teman. Kita pengen coba beli kopinya kalau memang ada dia jualan kopi ya. Semenjak kasus oplosan apa ya, Pertamax itu ya teman-teman, kepercayaan masyarakat itu menurun pada Pertamina. Jadi orang-orang ini beralih ke SPBU swasta yang harganya pun menurut Mas Anon sih ya nggak beda jauh dengan kualitas yang oke gitu. Tapi kalau yang Pertamina di oplos itu udah kebangetan sih teman-teman ya. Bener-bener aduh, entah apa yang dipikirin. Nah, depan ini ada BP ya teman-teman, kita cek dulu BP di sini buka atau enggak. Dan BP di sini kayaknya baru beberapa bulan deh teman, belum ada setahun. Kasian gitu menurut. Banyak BP ini lagi naik daun juga ya. Dia banyak buka tempat di beberapa tempat itu. Oh buka teman-teman. Tapi yang tersedia diesel. Anjir. Yang tersedia cuma diesel teman-teman. Kasian gitu, maksudnya gimana ya, kasian tuh lebih ke ininya ya teman-teman, pekerjanya, karyawannya. Mereka tuh di situ cuma kerja. Wih rame dong teman-teman. Ini nih ada sedikit anomali nih teman-teman. Apakah masyarakat berbondong-bondong untuk menghabiskan sel? Wih gila bro, gila. Oke kita ngantri dulu ya. Gila, lihat nih teman-teman. Biasanya tuh ngantri, cuman nggak separah ini biasanya. Ini hektik sih teman-teman, parah. Bahkan mobil sampai keluar tadi. Kita foto-foto juga lah. Sebenarnya bukannya Mas Anon nggak mendukung BUMN ya, tapi BUMN juga harus berbenah, apalagi dalam hal ini Pertamina ya. Dalam hal ini Pertamina teman-teman, mereka kalau sudah ada kasus begitu harusnya ya perbaiki kualitasnya,
Walaupun Mas Anon sebenarnya juga user Pertamina. Di beberapa daerah yang Mas Anon sambangi waktu touring pun Mas Anon pakai Pertamina, karena pom bensin swasta gini kan cuma ada di kota-kota besar ya. Mas Anon bukan anti Pertamina teman-teman. Mas Anon juga konsumen Pertamina, tapi ya cara mainnya jangan gitulah. Ya mungkin teman-teman paham lah kan. Kita isi apa ya, sebelum adanya kelangkaan Shell nih, kita coba full tankin dulu lah. V-Power atau Super? V-Power tuh setara Pertamax ya, Super Pertalite. Oke teman-teman, nanti kalau sudah waktunya kita ngisi baru Mas Anon rekam lagi. V-Power Masih kosong. Hah? Masih kosong. Oh kosong. Iya. Ada super ya? Ada super full deh. Kira-kira stoknya sampai kapan ya Bang? Stoknya paling dikit lagi sih Bang. Dikit lagi. Paling jam 10-an habis. Terus habis itu tutup atau gimana? Paling kita masih ada tinggal diesel. Oh diesel. Iya. Jadi semenjak peraturan baru nih agak sulit ya Om. Iya betul. V-Power kosong. Curious bisa ya? Kiri bisa. Oke. Ini saya rekam nggak apa-apa ya? Buat dokumentasi. Jadi V-Power kosong teman-teman. Sisa super. Itu pun perkiraan jam 10 habis ya Bang ya? Iya betul. 10 habis. Ya, inilah situasi Indonesia sekarang. Pasnya abangnya kebagian. Iya, untuk kebagian ya teman-teman kata abangnya. Oke. Oke teman-teman, habis isi bensin full tank. Untung masih kebagian. Tadi kata abangnya gitu. Oke, kita update stoknya ya teman-teman. Pom bensin Shell di daerah mana nih? Dekat Ion Mall Tanjung Barat ya. Untuk per tanggal 20 hari ini sisa stoknya V-Power sudah habis. Untuk super itu perkiraan jam 10 siang sudah habis, sedangkan ini jam 9 setengah 10. Gila, sebegitu besar ternyata dampaknya. Mas Anon pikir tuh mungkin di pom bensin Shell yang pinggiran atau pom bensin Shell yang agak pas di tengah kota gitu. Sedangkan kalau ini kan sudah di dekat tengah kota gitu, maksudnya di daerah Jaksel gitu kan. Bahkan tengah kota pun stoknya sudah krisis, apalagi yang pinggir-pinggiran gitu. Ya bener-bener. Tadi abangnya bilang mungkin sisa stok yang kami punya sisa diesel. Orang-orang mungkin kalau mau pakai diesel lebih pilih solar atau biosolar ataupun Dexlite dari Pertamina. Makanya peminat diesel di pom bensin swasta itu Mas Anon lihat lebih sedikit ya dibanding Pertamina. Untuk stok bensinnya itu sisa super aja tuh, dan perkiraan jam 10 habis stok. Setelah itu ya Mas Anon nggak bisa bayangin sih, mereka mungkin di rumah kan bisa jadi
itulah teman-teman. Sebenarnya Mas Anon kasihani adalah pegawainya atau mencari kerja di situ, cari makan dari situ, dengan cut atau membatasi supply pom bensin swasta, ya, itu sama dengan memotong rezeki orang, bisa Mas Anon bilang begitu. Begitu abang-abangnya tadi bilang sejak 10 Mas Anon kayak, maka hari ini adalah hari terakhir untuk dia bekerja setelahnya dirumahkan. Ya Mas Anon nggak tahu, cuman kayak pikiran Mas Anon tuh sampai sana gitu. Kasihan. Kalau kita bicara perusahaan itu sudah besar, Shell itu ada di mana-mana, BP ada di mana-mana, Vivo ada di mana-mana. Sudah di mancanegara tuh banyak cabang. Nah, itu punya asing. Tapi pekerja-pekerja inilah yang akan gimana gitu rasanya, kayak sedih aja. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Mas Anon akan closing di depan. Mungkin masih banyak kekurangan di video-video Mas Anon, masih banyak yang butuh berubah, di-upgrade, ditingkatkan. Itu Mas Anon sadari hal ini. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga Indonesia cepat pulih, semoga Indonesia cepat membaik, semoga Indonesia damai, semoga Indonesia tetap damai terus. Hindari hoax, hindari provokasi, jaga diri, jaga sesama, jaga Indonesia. Mas Anon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.